Selamat untukmu ya Najwa. Kamu berhasil lulus. Maaf Najwa, aku belum bisa beli yang mahal. Nggak masalah kan kamu? Selamat juga buat kamu ya, Reh. Akhirnya kamu juga lulus, nilainya bagus. Dan masalah bunganya aku nggak masalah. Yang penting ini semua terus dari hati. Ya ampun Rehan, kenapa kamu penuh basa-basi sih? Padahal bukan kalimat seperti itu yang mau kamu bilang sama Najwa. Kamu pasti punya perasaan yang sama deh sama aku. Oh, kau bisa mengerti yang kupikirkan? Sebenarnya aku mau bicara tentang sesuatu Najwa. Sebenarnya aku ingin bilang padamu tentang kamu dan yang kurasakan. Apa itu, Reh? Aldi. Aldi. Najwa, Rehan, Aldi. aku udah tahu pasti kalian ada di sini. Duduk, aku punya kabar gembira. Ayo. Tada! Ini buat Najwa, ini buat Rehan. Ini apa, Aldi? Ini adalah pemberian hadiah dari Papi. Serius? Subhanallah, papi kamu tuh baik banget. Papi bilang, Papi nggak sia-sia menyekolahkan kita. Kita tamat S2 dengan nilai terbaik. Itu artinya kita berhak dapat liburan gratis. Kemana? Ke India. Ke India? Papamu memang luar biasa. Kau tahu, dia sudah seperti ayahku sendiri. Dia itu baik sekali ya. Aku berharap bisa membayar kebaikannya. Aku selalu mendukungmu. Terima kasih banyak, Adi. Tenang. Harusnya kamu berterima kasih sama Papi, bukan sama aku. Toh bagaimanapun juga, kamu kan jadi bagian dari keluarga. Kita nggak hanya sahabat loh. Iya kan? Ya, tapi tetap saja bagiku luar biasa. Aku harus berbuat sesuatu, aku harus membayarnya. Nggak usah soal bayar-membayar. Pokoknya cukup jadi sahabat yang setia buat aku. Itu udah lebih dari cukup. Iya kan? Simple. Pokoknya kita bertiga sehidup semati pokoknya. Oke? Yes! Kita ke India. Iya. Bos. Yeay! Apa nih? Ini gol kepah. Golf pak? Enak. Sama. Lihat ya, dimakannya. Dia orang India, balik ke India. Buset, dimakannya banyak amat ya. Semua India diembat. Jangan nggak ada orang India. Aku mungkin aku orang India, tapi aku merasa orang Indonesia. Bukan kau harus coba. Ayo coba. Ayo. Wow, subhanallah ini bagus banget, Reh. Subhanallah. Ya Allah, indah dan megah banget ya.
kejayaan meninggal masa lalu. Kau tahu banyak soal Taj Mahal? Enggak, Re. Waktu aku tahu kita bakal ke India, aku langsung browsing. Oh, Oh iya, aku mau lihat bagian belakangnya Taj Mahal. Karena aku mau lihat kebenarannya dan keindahannya. yang di mana? Oh, oh. Sungai Yamuna ini disucikan oleh orang-orang di India. Dan mereka percaya kalau sungai ini memiliki kekuatan untuk sebuah keyakinan. Jadi kita bisa buat permohonan, apa benar itu? Iya. Kalau kita membuang suatu koin dan kita berharap sesuatu, insya Allah keinginan kita itu bisa terwujud. Aku mau mengajukan permohonan. Kamu juga mau? Ya Allah, ya Robbi, kalau boleh hamba meminta. Ya Allah, ya Tuhan kami. Aku sangat mencintai gadis ini. Hamba ingin mendapatkan suami yang baik, yang sayang bukan hanya kepada hamba tapi juga kepada ibuku. Aku ingin Najwa bisa menerima cintaku. Aku mohon, jangan pernah pisahkan kami. Apapun yang akan terjadi nanti. Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Oh, tidak apa-apa. Aku cuma mencoba menebak permohonan yang kamu minta. Oh, Najwa, aku boleh tanya sesuatu? Apa yang kamu impikan, kamu harapkan? aku berharap orang yang aku cintai akan segera sembuh dari penyakit. Ibuku udah terlalu lama sakit. Kasihan. Dia sangat menderita dengan penyakit. Cuma itu? Aku juga berharap semoga Allah memberikan aku suami yang baik, yang bisa mencintai ibu, bisa menerima aku apa adanya. Kalau kamu, apa harapan kamu? Kamu tidak akan marah kan? Kalau aku bilang tentang mencintai dan dicintai? Ya enggak lah, Re. Setiap orang itu kan berhak untuk dicintai dan mencintai. Coba sekarang kasih tahu aku, kamu harapannya apa? Oke, jadi aku rasa sekarang waktunya untukku untuk jujur dan terus terang sama kamu. Najwa. Najwa, Rehan. Woi, Aldi, di sini ternyata. Sorry tadi dekat Rahman, soalnya nerima telepon dari papi. Ada sesuatu yang penting. Aku berhasil ngelacak alamat ibu kandung kamu. Papi ingin kamu ketemu sama ibu kandung kamu, Bunda Priyanka. Aku mau ketemu ibu kandungku. Iya, papi sengaja mencari alamat ini. Kita dikasih tiket untuk liburan ke sini bukan hanya kan untuk liburan aja, tapi emang sengaja menemukan kamu dengan ibu kamu. Subhanallah, Aldi, laki kamu tuh bener-bener baik. Dia menganggap kamu seperti anak kandungnya sendiri, Rehan. Iya. Dia itu orang yang luar biasa. Sama aku dia selalu baik. Dia memperlakukan aku seperti anaknya sendiri. Seperti Aldi. Udah. Ini ngapain kita bersedih-sedih gini sih? You have to be happy. Kamu tuh harus bahagia. Yang penting kamu sekarang bersilaturahmi, karena pasti ibu kamu merindukan kamu. Tapi masalahnya 12 tahun aku nggak ketemu dia. Apa aku masih dikenali dia? Rehan, kamu harus percaya. Seorang ibu itu nggak akan pernah melupakan anaknya. Ikatan batin kalian itu begitu kuat. Aku yakin sekarang ibu kamu punya feeling kalau kamu sedang ada di India.
Semoga kamu selalu sehat dan bahagia di sana ya nak. Ibu akan selalu mendoakan kamu. Walaupun ibu tidak bisa membesarkan kamu karena jarak telah memisahkan. Anda mencari siapa? Saya mau ketemu Bu Priyanka. Tuan muda Rehan, ini benar saya tidak salah lihat. Kak, kamu kenal aku? Nyonya selalu memperlihatkan foto-foto masa kecil Tuan muda. Dan Nyonya juga banyak bercerita tentang Anda, berulang-ulang. Sehingga saya merasa begitu dekat dengan Tuan. Mari, ayo masuk ke rumah Tuan sendiri. Nyonya, ayo cepat keluar. Ada seseorang yang harus Anda temui. Siapa? Putra tersayang Nyonya, Tuan muda Rehan. Telah datang dari Jakarta. Ayo cepat. Tuntun, kamu bukannya sedang berusaha menghibur saya kan? Sumpah Nyonya, sumpah. Tuan muda sekarang sedang menunggu di ruang tamu. Rehan. Ya Allah, benarkah itu kamu, nak? Ibu? Aku rindu ibu. Ibu juga sangat merindukan kamu. Ibu masih menyimpan foto-fotoku. Tentu saja ibu menyimpan foto-foto kamu, Rehan. Tidak ada seorang ibu di dunia ini yang bisa melupakan anak yang telah dia lahirkan dari rahimnya sendiri. Ibu tidak tahu apa yang ayahmu telah katakan tentang perceraian kamu. Tapi waktu itu ibu tidak punya pilihan. Ibu adalah satu-satunya anak dalam keluarga. Dan kakek menginginkan agar ibu menjalankan seluruh bisnisnya di Agra setelah beliau meninggal. Kalau begitu ceritanya, kenapa kakek dan ayah tidak sama-sama ibu? Ayahmu menolak untuk pindah bersama ibu ke Agra. Ibu tidak tahu apa alasan. Tapi ibu dengar ayahmu telah menikah lagi dengan wanita Indonesia. Saat itu ibu pikir mungkin ayahmu tidak mau meninggalkan wanita itu. Aku taunya cuma ibu meninggalkan ayah, memilih uang daripada keluarga. Maaf, aku tidak pernah bisa mencari ibu. Waktu itu aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya menganggap apa yang dikatakan oleh ayah itu benar. Tapi sekarang aku mengerti. Itu tidak benar sama sekali. Ibu akan selalu menyayangi kamu. Dunia akhirat. Ibu hanya mencintai kamu seorang anak. Ibu percaya. Takdir pasti akan mempersatukan kita kembali. Inilah buktinya. Ibu bahagia ya. Di sisa hidup ibu bisa bertemu kembali dengan kamu. Ibu selalu merasa bersalah karena dulu telah meninggalkan kamu. Ibu pikir kamu pasti akan sangat benci pada ibu. Tapi ternyata kamu masih mau menyayangiku. Tentu aku mencintai ibu. Orang yang harus aku hormati dan aku bahagiakan. Seperti itulah agama kita mengajari kita.
Begitulah Islam mengajari kita. Karena surga ada di telapak kaki ibu kan? Terima kasih. Apakah ayahmu telah mempunyai anak lagi dari istri keduanya? Aku tidak tahu soal itu, Bu. Yang aku ingat adalah setelah ibu pergi, 2 tahun kemudian ayah juga pergi. Lalu bagaimana kehidupan kamu selama ini, Rehan? Siapa yang telah mengurus dan membesarkan kamu, nak? Untung Tuhan memberikan aku Om Haryo. Dia orang yang sangat baik. Aku dirawat dia. Semua kebutuhanku dipenuhi. Tidak ada sedikit pun kekurangan dalam hidupku. Dia itu papanya sahabatku, papanya Aldi. Ibu harus bertemu dengan Aldi suatu saat. Iya, bahkan ibu tahu, aku datang ke sini ke India dan bertemu ibu itu juga karena kebaikan Om Haryo. Dia mengatur semuanya. Dia ingin aku bertemu ibu dan bisa bersatu lagi dengan ibuku. Ibu sangat berhutang budi kepada Tuhan Hari. Mulai sekarang, kamu menjadi tanggung jawab ibu sepenuhnya. Semua yang ibu miliki kelak akan menjadi milik kamu. Seperti rumah ini. Ini adalah salah satu rumah peninggalan almarhum kakek kamu. Bahkan ibu ingin agar kamu pindah ke India dan menikah dengan seorang gadis ini. Ibu tahu kamu tidak banyak mengenal gadis-gadis India. Tapi ibu mengenal seorang gadis yang sangat cantik dan sangat baik sekali. Namanya Priti. Dan ibu yakin sekali dia itu pasti akan sangat cocok menjadi calon istri kamu. Tapi menikah, aku masih fokus dengan karirku, Bu.